Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia yang mendapatkan kesantunan berbahasa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut nama anggotanya. Andre Clinton, Agustria, Novaldo, Aisyah Dwi, itu saya sendiri, Ilmanur, dan Vina Putri. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Prasar menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 4 pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. Sebelum saya menjelaskan 4 pandangan dalam bertutur, menurut saya pribadi, kesantunan itu bagaimana cara kita bertingkah laku atau menuturkan kata dengan halus dan baik. Kesantunan dalam aspek berbahasa bisa berupa kata, intonasi, kemudian struktur kalimatnya. Kalau kesantunan berdasarkan tingkah laku bisa dilihat dari ekspresinya, kemudian sikap atau perilaku, dan gerak-gerik tubuh. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari penggunaan bahasa. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide atau gagasan dalam menyampaikan informasinya. Tata cara berkomunikasi dengan baik dan santun itu lebih memahami apa yang disampaikan dalam berkomunikasi. Tata cara berbahasa juga dipengaruhi oleh aturan suku bangsa atau kelompok masyarakat itu sendiri. Contohnya, tata cara berbahasa orang Jawa dengan orang Betawi itu berbeda, meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus berbahasa dengan santun dan penuh rasa hormat untuk menjalin dan mempelajari komunikasi satu sama lain. Saya lanjutkan 4 pandangannya. Yang pertama, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial dan kultural yang ada dan berlaku di dalam masyarakat bahasa itu. Santun dalam bertutur ini disejajarkan dengan etiket berbahasa. Yang kedua, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka. Pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kesantunan hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerjasama. Yang ketiga, pandangan ini melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan. Jadi, bertindak santun itu sejajar dengan bertutur yang penuh pertimbangan etika berbahasa. Yang terakhir, 4, pandangan kesantunan yang keempat berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Dalam pandangan ini, kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial. Indeks sosial yang demikian terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial, honorifik, dan gaya bicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Vina dan Ilma. Terima kasih. Selanjutnya adalah penggolongan prinsip kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan berbahasa menurut Leach yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Rahardi mengungkapkan gagasan dasar dalam maksim kebijaksanaan adalah bahwa penutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan orang lain. Penutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Contohnya dapat dilihat dalam dialog berikut ini. Tuan rumah berkata, "Silakan makan saja dulu, Nak. Tadi kami semua sudah mendahului." Tamu kemudian menjawab, "Wah, saya jadi tidak enak, Bu." Dalam contoh dialog tersebut,
dapat dilihat bahwa tuan rumah berusaha memaksimalkan keuntungan bagi tamunya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tuan rumah adalah orang yang santun. Selanjutnya adalah maksim kedermawanan. Menurut Lied, maksud dari maksim kedermawanan ini adalah membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin dan membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Dengan demikian, kita bisa mencerminkan penghormatan terhadap orang lain. Contohnya dapat dilihat dalam dialog berikut ini. Anak kos A berkata, "Mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak banyak kok yang kotor." Anak kos B kemudian menjawab, "Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga kok." Dalam contoh dialog tersebut, dapat dilihat bahwa anak kos A berusaha memberikan keuntungan terhadap anak kos B dengan membebani dirinya sendiri. Dengan demikian, anak kos A dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Selanjutnya adalah maksim penghargaan. Menurut Wijana, maksim penghargaan ini diutarakan dengan kalimat ekspresif dan kalimat asertif. Nadar memberikan contoh tuturan ekspresif, yakni mengucapkan selamat, mengucapkan terima kasih, memuji, dan mengungkapkan bela sungkawa. Dalam maksim ini, menuntut setiap penutur untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Contohnya dapat dilihat dalam dialog berikut ini. Dosen A berkata, "Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas bisnis English." Dosen B kemudian menjawab, "Oh ya, tadi aku mendengar bahasa Inggrismu jelas sekali dari sini." Dapat dilihat bahwa dosen B memberikan pujian dan penghargaan terhadap dosen A. Dengan demikian, dosen B dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Yang keempat, maksim kesederhanaan. Apa itu maksim kesederhanaan? Menurut Rahardi, ia mengatakan bahwa di dalam maksim kesederhanaan atau maksim kerendahan hati, peserta tutur diharapkan dapat bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Jadi, berdasarkan prinsip ini, apabila ada seseorang yang memuji orang lain, maka orang lain yang dipujinya itu tidak merasa dilebih-lebihkan. Justru ia malah ingin merendahkan diri, tidak ingin dipuji berlebihan, macam itu. Di dalam masyarakat bahasa dan budaya Indonesia, kesederhanaan dan kerendahan hati banyak digunakan sebagai parameter penilaian kesantunan seseorang. Bila maksim kemurahan atau penghargaan berpusat pada orang lain, maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Di dalam maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada dirinya sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada dirinya sendiri. Sebagai contoh, ada dialog antara dua sekretaris, yaitu sekretaris A dan sekretaris B. Sekretaris A, nanti rapatnya dibuka dengan doa dulu ya. Sekretaris B,
Ya mbak, tapi saya jelek loh. Dari tuturan sekretaris B di dalam dialog tersebut dapat terlihat bahwa sekretaris B itu bersikap rendah hati dan mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri. Maksudnya sekretaris B itu bersikap rendah hati terhadap pujian yang diberikan dari sekretaris A. Dengan demikian, tuturan tersebut terasa santun. Yang kelima, maksim permufakatan. Menurut Rahardi, dalam maksim ini ditekankan agar para peserta tutur dapat saling membina kecocokan atau kemufakatan di dalam kegiatan bertutur. Apabila terdapat kemufakatan atau kecocokan antara diri penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, maka masing-masing dari mereka akan dapat dikatakan sebagai orang yang bersikap santun. Biasanya, maksim kecocokan ini diungkapkan dengan kalimat ekspresif dan asertif. Maksim kecocokan menggariskan setiap penutur dan lawan tutur untuk memaksimalkan kecocokan di antara mereka dan meminimalkan ketidakcocokan di antara mereka. Sebagai contohnya, ada dialog antara dua orang, yakni Noni dan Yuyun. Noni, nanti malam kita makan bersama yuk, Yun. Yuyun, boleh, saya tunggu di Bambu Resto. Dari tuturan berdasarkan dialog itu, tuturan itu terasa santun. Kenapa? Karena Yuyun mampu membina kecocokan dengan Noni dengan memaksimalkan kecocokan di antara mereka. Yang keenam, maksim kesimpatian. Menurut Lech mengatakan, di dalam maksim ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Apabila ada sikap antipati terhadap salah seorang peserta tutur, maka dia akan dianggap sebagai orang yang tidak santun. Apabila orang yang bersikap antipati terhadap orang lain, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak tahu sopan santun di dalam masyarakat. Dan jika lawan tutur mendapatkan seperti kesusahan atau musibah, penutur layak turut berduka atau mengutarakan ucapan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatiannya. Sebagai contoh dalam dialog tersebut, yakni dialog antara Ani dan Tuti. Tut, nenekku meninggal. Tuti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Dari tuturan di atas, maksudnya dari tuturan tersebut, terlihat Tuti menunjukkan rasa simpatinya kepada Ani. Karena Tuti merasa seperti kasihan atau rasa berbela sungkawa terhadap Ani karena neneknya meninggal, macam itu ya. Sehingga Tuti mampu memaksimalkan rasa simpatinya terhadap. Oke, selanjutnya adalah ciri kesantunan bahasa. Pada presentasi kami kali ini, kami mengambil sumber dari dua orang yang terpercaya. Yang pertama yaitu menurut Rahardi dan yang kedua itu menurut Zamzani.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja ciri kesantunan bahasa menurut Raherdi. Raherdi dalam menentukan skala kesantunan bahasa yaitu membaginya menjadi 5. Yang pertama yaitu skala keuntungan dan skala kerugian, yang kedua skala pilihan, yang ketiga skala keotoritasan, yang keempat skala ketidaklangsungan, dan yang terakhir adalah skala jarak dan sosial. Pertama adalah skala keuntungan dan skala kerugian. Skala ini menunjukkan bahwa besar kecilnya keuntungan dan kerugian itu diakibatkan oleh suatu tindak penuturan dalam suatu penuturan. Selanjutnya adalah skala pilihan. Skala pilihan ini menunjukkan kepada banyak atau tidaknya suatu pilihan atau option yang diberikan si penutur kepada si mitra tutur dalam suatu penuturan. Selanjutnya adalah skala keotoritasan. Skala ini menunjukkan kepada hubungan status sosial antara si penutur dengan si mitra tutur dalam suatu penuturan. Selanjutnya adalah skala ketidaklangsungan. Skala ini menunjuk kepada peringkat langsung atau tidaknya maksud dari sebuah penuturan. Dan yang terakhir adalah skala jarak sosial. Skala ini menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara si penutur dengan si mitra tutur. Ciri kesantunan bahasa yang berikutnya adalah menurut Zamzani. Zamzani merumuskan beberapa ciri tuturan yang baik berdasarkan prinsip kesantunan Leeds, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tuturan yang menguntungkan orang lain. Kedua, tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Ketiga, tuturan yang menghormati orang lain. Keempat, tuturan yang merendahkan hati sendiri. Kelima, tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. Keenam, tuturan yang memaksimalkan rasa simpati pada orang lain. Dan yang terakhir adalah penyebab ketidakkesantunan berbahasa. Yang pertama, kritik secara langsung dengan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan rasa emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, sengaja menuduh lawan tutur. Yang kelima, sengaja memojokkan mitra tutur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik dalam berbicara maupun yang lainnya, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.